Prancis krisis politik, PM Sébastien Lecornu mundur. Isu Blackpink dan Zayn Malik kolaborasi Eyes Closed. Dramatis, jaguar tertembak diselamatkan saat berenang. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengundurkan diri dari jabatannya. Lecornu mundur kurang dari sebulan setelah ditunjuk menjabat oleh Presiden Emmanuel Macron. Lecornu tercatat sebagai Perdana Menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah modern Prancis. Pada Senin 6 Oktober 2025, Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengumumkan susunan kabinet pemerintahan. Setelah itu, Lecornu menyampaikan surat pengunduran diri. Lecornu tercatat sebagai Perdana Menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah modern Prancis. Ia hanya menjabat hampir 4 minggu usai ditunjuk Macron awal September 2025 menggantikan François Bayrou. Kantor Kepresidenan Prancis, Élysée Palace, menyebut Presiden Macron sudah menerima pengunduran diri Lecornu. Mundurnya Lecornu dinilai memperdalam ketidakpastian politik di Prancis. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Il suffirait de peu pour que ça fonctionne. J'avais dit ici même, on va y arriver et je veux le redire. Dans le secret des échanges que j'ai pu avoir, il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver. Dua pendahulunya, François Bayrou dan Michel Barnier, juga tersingkir akibat kebijakan penghemat anggaran di parlemen terpecah. Presiden Macron menolak pemilu baru dan menegaskan tidak akan mundur sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027. Informasi selanjutnya, topan Matmo menerjang Cina Selatan. Imbasnya, penduduk setempat meninggalkan tempat tinggal mereka lantaran diterpa hujan deras disertai angin kencang. Usai dilanda topan Ragasa, Cina diterpa topan Matmo pada Senin 6 Oktober 2025 waktu setempat. Topan tropis kuat mendarat kedua kali di Guangxi Zhuang usai menerjang Guangdong sehari sebelumnya, demikian laporan Anadolu Agency. Hujan deras disertai angin kencang menghantam pesisir Guangxi. Ini memengaruhi kota Beihai, Qinzhou, dan Fangchenggang. Data Biro Darurat Beihai menunjukkan 10.561 orang terdampak dengan 10.003 mengungsi. Lahan pertanian seluas 3.400 hektar juga rusak. Di Beihai, 4.000 pohon tumbang akibatkan kemacetan. Ada 1.300 personel dan ratusan kendaraan darurat diterjunkan untuk memperbaiki listrik dan bantuan logistik. Palang Merah Cina memberikan 3.400 paket bantuan kepada pengungsi. Topan Matmo menuju Vietnam. Tak hanya di Cina, topan Matmo melanda Vietnam menyebabkan hujan lebat dan banjir. Kejadian ini menewaskan 8 orang dan melukai 5 warga lain. Demikian dilaporkan Otoritas Manajemen Bencana dan Tanggul Vietnam. Hujan besar dan banjir dipicu topan Matmo melanda Vietnam Utara pada Rabu 8 Oktober 2025. Peristiwa ini menewaskan 8 orang dan melukai 5 lainnya. Demikian diumumkan Otoritas Manajemen Bencana dan Tanggul Vietnam. Kota Tay Nguyen, sekitar 80 km dari Hanoi, terendam hingga atap rumah. Warga menyebut banjir ini sebagai terburuk dalam 60 tahun terakhir. Lebih dari 200 keluarga dievakuasi.
Kerugian ekonomi awal diperkirakan mencapai 1,9 juta dolar Amerika Serikat. Badan tersebut melaporkan lebih dari 15.700 rumah terendam dan lebih dari 400 rusak. Sementara lebih dari 14.600 hektar padi dan tanaman lain terendam banjir. Lebih dari 97.000 ternak dan unggas mati atau hanyut, menyebabkan tanah longsor dan gangguan lalu lintas di 602 lokasi di provinsi-provinsi Utara Tengah dan pegunungan di utara. Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh pada Selasa 7 Oktober 2025 mengeluarkan arahan mendesak dan menyerukan peningkatan upaya mencegah banjir bandang dan tanah longsor serta memastikan keamanan bagi penduduk di daerah-daerah terdampak. Ya pemirsa, klub La Liga Spanyol Athletic Bilbao secara tegas menyatakan mendukung Palestina yang terus-menerus mendapat serangan Israel. Athletic Bilbao menyerukan perdamaian dan mengakhiri kekerasan di Gaza. Suasana haru mewarnai Stadion San Mamés saat tim sepak bola Athletic Bilbao bermain di Liga Spanyol. Mereka menunjukkan dukungan kepada rakyat Palestina. Dukungan Bilbao kepada Palestina ditunjukkan sebelum laga kandang menghadapi Real Mallorca dalam lanjutan Liga Spanyol pada Sabtu malam 4 Oktober 2025 waktu setempat. Ribuan penonton memberikan sambutan meriah dan tepuk tangan saat para pengungsi berdiri di tengah lapangan sebagai tamu kehormatan. Dukungan Bilbao kepada Palestina juga diumumkan dalam media sosial dengan Atletik mendukung Palestina dan seruan menghentikan genosida pada Jumat 3 Oktober 2025. Pada 21 September 2025, Bilbao menjalin kerjasama dengan UNRWA atau Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk pengungsi Palestina di Near East. Proyek yang dimulai pada Oktober ini akan membantu anak-anak pengungsi Palestina di Suriah. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, teka-teki besar mengenai siapa sosok pria yang akan berkolaborasi dengan Jisoo Blackpink akhirnya terungkap. Melalui unggahan di media sosial, Jisoo mengumumkan kerjasama musik dengan Zayn Malik. Kedua musisi global ini akan duet melalui lagu baru berjudul Eyes Closed. Jisoo Blackpink ungkap sosok pria yang akan kolaborasi dengan dirinya. Melalui media sosial, perempuan kelahiran Januari 1995 ini mengumumkan teman duetnya dalam bermusik. Pria tersebut adalah Zayn Malik, mantan member dari One Direction. Keduanya menggarap lagu baru berjudul Eyes Closed. Kerjasama ini menjadi duet internasional pertama bagi Jisoo sejak dirinya memulai karir solo melalui lagu Flower pada tahun 2023. Penggemar menunjukkan antusiasme tinggi. Pasalnya, kolaborasi dua bintang global ini disebut-sebut menjadi salah satu proyek musik paling ditunggu tahun 2025. Bocoran lagu Eyes Closed berdurasi 18 detik kini sudah tersedia di semua platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Sementara untuk lagu Eyes Closed resmi dirilis pada 10 Oktober 2025. Diketahui Zayn belum lama ini kembali ke dunia musik melalui single Love Like This. Ia sempat rehat dari industri musik dalam waktu panjang.
Sedangkan Jisoo terus mengembangkan karir di dunia hiburan, termasuk proyek aktingnya di serial Snowdrop yang tayang di Disney+. Sebelumnya, Zayn Malik sempat terlihat menghadiri konser Blackpink di New York pada bulan Juli 2025 lalu. Momen tersebut kini dilihat sebagai titik awal kemitraan musik mereka. Ya, Vivienne Westwood umumkan teaser kolaborasi dengan manga Nana dalam rangka perayaan 25 tahun serial anime Jepang populer berjudul Nana. Kolaborasi bertajuk Vivienne Westwood Edition. Merek fashion asal Inggris Vivienne Westwood secara resmi mengumumkan kolaborasi dengan serial manga dan anime populer asal Jepang, Nana. Kolaborasi ini menandakan perayaan ulang tahun ke-25. Kolaborasi ini dibuka dengan perilisan sampel khusus bertajuk Vivienne Westwood Edition, menampilkan karakter Nana, Komatsu, dan Nana Osaki dalam busana ikonik dari rancangan Westwood. Anime Nana mengisahkan kehidupan dua perempuan muda bernama Nana, yakni Nana Komatsu atau Hachi dan Nana Osaki. Serial itu menampilkan kisah emosional tentang cinta, ambisi, dan persahabatan mereka. Nana banyak diadaptasi dan memiliki basis penggemar global yang setia. Kreator Nana Ayazawa dikenal banyak memasukkan karya Vivienne Westwood ke dalam karyanya. Meski belum banyak informasi diungkap, edisi khusus manga ini dijadwalkan rilis di toko buku Amerika dan butik Vivienne Westwood pada akhir Oktober. Ya, pemirsa, tim nasional menembak Turki mendominasi dan menyapu bersih 3 medali emas di ajang European Champions League of Air Weapons. Perolehan emas menambah daftar panjang prestasi gemilang Yusuf Dikeç. Yusuf Dikeç, penembak senior asal Turki, lagi-lagi mencuri perhatian dunia maya. Sebelumnya membetot perhatian di Olimpiade Paris 2024 karena gaya menembaknya yang santai dan bertanding tanpa perlengkapan tambahan. Kini Yusuf Dikeç kembali menarik perhatian lantaran tampil memukau di ajang European Champions League of Air Weapons di Istanbul pada Minggu 5 Oktober 2025. Ia bersama rekannya Mustafa Inan mengalahkan tim Jerman Christian Reis dan Paul Froehlich dengan skor telak 2-0. Yusuf Dikeç tidak bisa menyembunyikan rasa bangga dan bahagianya. Ia mengaku sangat terhormat karena bisa bertanding dan menjadi juara di negaranya sendiri. Dalam pernyataannya, Dikeç menyebut European Champions League adalah ajang khusus diperuntukkan bagi para atlet terbaik. Dikeç mengatakan kemenangan ini menjadi bagian dari persiapan menuju kejuaraan dunia di Kairo pada November 2025. Ia bertekad akan kembali membawa medali untuk Turki. Pemirsa, seekor jaguar mengalami luka tembak diselamatkan di perairan Rio Negro, Brazil. Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Jaguar dibawa ke fasilitas veteriner guna mendapatkan perawatan medis. Seekor jaguar terluka berjuang hidup mengapung di perairan Rio Negro, Brasil dan ditemukan polisi militer Amazonas pada Rabu 1 Oktober 2025. Operasi penyelamatan berlangsung dramatis. Dalam video yang diunggah News Flare, terlihat jaguar berenang menuju perahu petugas penyelamat.
Petugas memberikan alat pengapung darurat. Jaguar berpegangan di alat tersebut dan membiarkan dirinya dibawa menuju tempat lebih aman. Petugas membawa predator tersebut menyusuri sungai Rio Negro, salah satu anak sungai terbesar Amazon, menuju daratan yang dibawa ke fasilitas veteriner. Hasil pemeriksaan dokter hewan menyatakan jaguar menderita luka tembak dan beberapa gigi patah serta ditemukan serpihan peluru bersarang di bawah kulitnya. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kota budaya Kyoto di Jepang sedang dilanda masalah overtourism. Warga lokal mengaku kesulitan menikmati kotanya lantaran jumlah turis asing membludak dan biaya hidup meningkat. Menjelang musim gugur, jumlah pengunjung domestik di Kyoto terus menurun. Di sisi lain, turis asing semakin memadati destinasi populer seperti Fushimi Inari dan Kiyomizu-dera. Kondisi ini memicu keluhan warga setempat. Mereka merasa terpinggirkan. Selain padat pengunjung, warga mengalami kenaikan harga-harga kebutuhan. Melambung jumlah pengunjung asing menimbulkan insiden dari kerusakan barang kerajinan di toko tradisional hingga kerumunan menghambat aktivitas warga. Data menyebutkan, pada tahun 2024 jumlah turis mancanegara di Kyoto mencapai lebih dari 8,2 juta orang. Ini pertama kali melampaui turis domestik. Untuk mengatasi masalah ini, Kamar Dagang dan Industri Kyoto mulai bekerja sama dengan universitas dan sektor swasta menggunakan data lokasi memantau pola kepadatan wisata. Pemerintah kota diharapkan menyusun strategi jangka panjang agar keseimbangan antara kunjungan internasional dan kenyamanan warga bisa terjaga. Pemirsa, Oman merupakan negara di semenanjung Arab kaya sejarah, budaya, dan keindahan alam. Selain itu, Oman juga menjadi saksi penyebaran Islam sejak abad ke-7. Seperti apa keindahan negara Oman? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Oman. Muscat merupakan ibu kota Oman. Oman terletak di tenggara semenanjung Arab berbatasan dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Yaman. Negara ini memiliki garis pantai panjang di Laut Arab dan Teluk Oman, serta mayoritas penduduknya memeluk Islam, khususnya aliran Ibadi. Budaya Oman yang kaya akan pengaruh dari Persia, India, dan Afrika Timur ini menjadikannya negara yang unik dan penuh sejarah. Di Oman berdiri megah Sultan Qaboos Grand Mosque, merupakan masjid terbesar di Oman. Masjid ini bisa menampung hingga 20.000 jamaah. Diresmikan pada tahun 2001, masjid ini menampilkan 5 menara melambangkan rukun Islam, kubah raksasa, serta karpet buatan tangan terbesar di dunia. Setelah mengagumi keindahan arsitektur dan keagungan spiritual, kita beralih ke keindahan alam Oman yang menakjubkan, yaitu Wadi Sab. Lembah tersembunyi dengan air jernih dan tebing yang menawan. Wadi Sab, terletak di Tiwi, Oman, adalah salah satu lembah paling indah di negara ini. Pengunjung bisa melakukan trekking sekitar 45 menit melalui tebing-tebing berwarna coklat kemerahan, menyusuri sungai alam, dan berenang melewati kolam air jernih yang menyegarkan. Perjalanan ini akan membawa ke gua tersembunyi dengan air terjun mini, sehingga menciptakan pengalaman petualangan yang memadukan alam, olahraga, dan pemandangan yang spektakuler. Wadi Sab menjadi favorit wisatawan lokal maupun internasional, mencari pengalaman alam yang otentik. Dari pesona alam yang menenangkan, kita kembali ke kota Muscat, tempat di mana seni dan budaya modern berpadu, yaitu Royal Opera House yang menjadi pusat pertunjukan kelas dunia di Oman. Royal Opera House Muscat dibuka pada tahun 2011, merupakan gedung pertunjukan seni pertama di Oman, menampilkan opera, konser, dan balet. Gedung ini menggabungkan arsitektur tradisional Arab dengan desain modern, menghadirkan dekorasi mewah, lampu gantung kristal, dan akustik canggih.
Royal Opera House menjadi pusat kebudayaan dan seni di Oman. Menarik artis internasional maupun lokal, sekaligus menjadi simbol modernisasi budaya negara ini. Dari gemerlap panggung seni internasional, kita kini menelusuri pasar tradisional yang kaya warna dan aroma, yaitu Mutra Souk, tempat pengalaman belanja khas Oman yang otentik menanti. Mutra Souk adalah salah satu pasar tertua dan terkenal di Oman yang berusia lebih dari 2 abad. Terletak di pusat kota Muscat, pasar ini menawarkan tekstil, perhiasan perak, rempah-rempah, kerajinan tangan, dan barang antik. Suasananya ramai, dengan lorong-lorong sempit dan aroma khas rempah serta dupa membawa pengunjung merasakan kehidupan tradisional Oman. Mutra Souk tidak hanya menjadi destinasi belanja, tetapi juga jendela untuk memahami warisan budaya dan sejarah perdagangan negara ini. Setelah menyelami suasana pasar tradisional, perjalanan kita berlanjut ke Bait Al-Zubair Museum. Bait Al-Zubair Museum menampilkan koleksi pribadi keluarga Zubair, termasuk senjata kuno, perhiasan, pakaian tradisional, dan artefak budaya Oman. Di luar museum, terdapat replika desa tradisional, lengkap dengan pasar dan rumah-rumah khas Oman, sehingga memberikan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Museum ini menjadi jendela untuk memahami sejarah, kehidupan, dan budaya masyarakat Oman dari masa lalu hingga kini, sekaligus melestarikan warisan tradisi bagi generasi mendatang. Dari arsitektur megah hingga keindahan alam dan pasar tradisional, Oman menawarkan pengalaman yang memadukan sejarah, budaya, dan alam. Sebuah destinasi yang sayang untuk dilewatkan bagi siapapun yang ingin mengenal Semenanjung Arab lebih dekat. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.